Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab inna akramakum indallahi atqakum. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia. Allah lembutkan hati kita. Allah lapangkan kaki kita untuk senantiasa taqarrub kepada Allah, di antaranya melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Semoga langkah kita menuju masjid yang kita cintai ini menjadi kifarat dosa-dosa yang kita lakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salat duhur yang kita laksanakan ini adalah menjadi salat duhur yang terbaik di antara salat-salat duhur yang sudah kita lakukan. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada panutan kita, Nabi yang selalu kita rindukan, Nabi yang selalu kita berharap bertemu dengan beliau nanti, dan Nabi yang sangat kita berharap mendapatkan syafaatul uzma. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dicintai dan dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah berada di tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Perasaan baru kemarin kita melaksanakan atau peringati tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Tahu-tahu sekarang kita sudah 1 tahun di tahun 1445 Hijriah. Tentunya banyak sekali peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram ini. Dan bulan Muharram ini Allah tetapkan di dalam surat At-Taubah ayat 36 adalah termasuk 4 bulan yang dimuliakan. Minha arba'atu hurum. Di dalamnya terdapat 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang dihormati. 3 bersatu, 1 terpisah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa bulan Muharram ini dimuliakan oleh Allah? Di antaranya adalah banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram ini. Bahkan kaitannya sejarah para nabi dan rasul kebanyakan terdapat di bulan Muharram. Mari kita kutip di antara para nabi dan rasul yang terjadi di bulan Muharram ini. Yang pertama hadirin rahimakumullah adalah Nabi Adam alaihi salam. Diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihi salam setelah sekian lama, hampir 40 tahun Nabi Adam bertobat kepada Allah dengan istighfar
Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya amalan di bulan Muharram ini adalah tentunya perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam melanggar satu kesalahan. Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga. Kalau kita pikirkan hadirin rahimakumullah, kita berapa kali berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah. Kita ingin masuk surga. Nabi Adam sekali berbuat salah diusir dari surga, sementara kita yang banyak tidak terhitung dosa dan kesalahan kita ingin masuk surga. Rasanya mustahil kalau tidak ada rahmat dari Allah dan tidak ada syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Diterimanya taubatnya Nabi Adam pada saat itu tepat hari ke-10 di bulan Muharram. Kemudian yang kedua hadirin rahimakumullah, Nabi Yunus. Dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan Nun pada saat itu. Karena Nabi Yunus itu meninggalkan umatnya. Beliau ragu akan kebesaran Allah, ketetapan Allah. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan umatnya. Beliau naik kapal, dan pada saat itu kapal terjadi gelombang yang sangat besar, dan akhirnya para penumpang termasuk manusia harus dilemparkan ke laut. Berkali-kali Nabi Yunus diundi, terus ada namanya, makanya harus ditenggelamkan ke dalam laut. Kemudian Allah menyuruh ikan Nun untuk menelan Nabi Yunus. 40 hari Nabi Yunus berada di perut ikan Nun. Makanya dalam Al-Quran itu dituliskan Nabi Yunus itu mengalami 3 kegelapan, zulumatis salas. Pertama, gelap ketika tengah malam. Yang kedua, gelap ketika berada di ikan paus. Dan yang ketiga, gelap pada saat berada di dasar lautan. Terus Nabi Nuh beristighfar kepada Allah, iktiraf kepada Allah. Kalau Nabi Adam tadi iktirafnya Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus iktiraf kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus dibacakan istighfar seperti itu oleh Nabi Yunus. Akhirnya ikan Nun sakit perut. Ikan Nun mules. Kalau sudah mules, sakit perut di dasar laut, mau cari apotek kemana Pak? Bu, susah. Akhirnya ke permukaan laut, dan ikan Nun memuntahkan semua isinya termasuk Nabi Yunus alaihissalam. Maka diselamatkannya, keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan itu juga tepat pada hari ke-10 di bulan Muharram. Kemudian yang ketiga hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api yang menggunung oleh Raja Namrud. Raja Namrud memerintahkan supaya Nabi Ibrahim dilemparkan kepada api yang menggunung pada saat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Setelah ucapan itu dari Allah, maka Nabi Ibrahim tidak selembar rambut pun yang terbakar. Beliau keluar dari kobaran api. Itu pun tepat pada hari ke-10 di bulan Muharram. Yang keempat hadirin rahimakumullah, Nabi Nuh alaihissalam. Diselamatkannya Nabi Nuh dari badai, dari angin yang sangat besar. Bahkan Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal yang besar yang dinaiki oleh orang-orang mukmin yang taat kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah nabi yang termasuk ulul azmi, nabi yang mendapatkan kesabaran, ketabahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan umur 950 tahun dan berdakwah 900 tahun. Tapi umatnya yang didapat dari 900 tahun tidak kurang dari 80 orang. Kita bisa bayangkan hadirin rahimakumullah,
Jadi 10 tahun hanya 1 orang pengikutnya. Coba kalau kita berpikir, sekolah mana ketika 10 tahun yang daftar cuma 1? Pedagang mana yang membeli waktu 10 tahun cuma 1 orang? Ketua parpol mana yang mau 10 tahun cuma 1 yang nyoblos? Mungkin kalau saya sudah mengundurkan diri. Tapi Nabi Nuh dengan ketabahan yang luar biasa, 900 tahun hanya memiliki 80 pengikut. Tapi pengikut yang mengikut Nabi Nuh alaihissalam selamat dari badai yang sangat besar. Dikeluarkannya, diselamatkannya Nabi Nuh itu juga oleh Allah tepat pada hari ke-10 di bulan Muharram. Yang terakhir hadirin rahimakumullah adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun adalah termasuk golongan Nabi yang 5, yaitu ulul azmi, yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Beliau dilahirkan pada saat kerajaan Fir'aun, dan Fir'aun memerintahkan siapa saja seorang ibu atau wanita yang melahirkan bayi laki-laki maka harus dibunuh. Disitulah Nabi Musa lahir, tapi pada saat itu juga Allah memerintahkan kepada ibunya untuk menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam, bayi Nabi Musa, ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil. Semakin lama semakin besar dan akhirnya ditemukan oleh istrinya Fir'aun, Siti Asyah, dirawat, dipelihara sampai besar, dan akhirnya hadirin rahimakumullah, Musa diangkat menjadi nabi dan rasul justru untuk dakwah di hadapan ayah angkatnya, yaitu Fir'aun. Ketika itu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya di depan laut, di belakang musuh, maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Maka dengan memukulkan tongkat, laut itu terbelah, Nabi Musa lewat. Setelah Nabi Musa berada di tepi pantai, Fir'aun dan bala tentaranya di tengah, maka Nabi Musa kemudian diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya kembali ke laut. Maka laut pun menjadi seperti semula. Akhirnya tenggelamlah Fir'aun dengan bala tentaranya. Itu pun hadirin rahimakumullah, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dan pengikut-pengikutnya tepat di hari 10 di bulan Muharram. Itulah kejadian-kejadian penting yang ada di bulan Muharram ini. Tentunya kita bisa mempelajari, kita bisa bermuhasabah. Ternyata bulan Muharram ini Allah berikan kepada kita untuk banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, untuk di bulan Muharram ini, tahun baru Islam ini, kita banyak bermuhasabah diri. Muhasabah artinya adalah introspeksi diri, menghitung-hitung sejauh mana amalan yang sudah kita lakukan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk hari esok. Hari esok di sini tiada lain adalah kematian kita, hadirin rahimakumullah. Hari demi hari, waktu demi waktu, umur kita itu semakin berkurang. Kita itu akan semakin dekat dengan alam kubur. Untuk itu Allah memerintahkan, bersiaplah, perbanyaklah amal yang banyak untuk menghadapi alam kubur nanti. Hadirin rahimakumullah, dengan kita berbicara masalah muhasabah introspeksi diri, para ulama banyak menyatakan ada 4 hal yang harus kita evaluasi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama yang harus kita introspeksi, muhasabah diri, tiada lain adalah evaluasi terhadap niat kita. Esensi dari kehidupan kita tiada lain hanyalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata, kata Allah,
Aku jadikan jin dan manusia hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cek hadirin rahimakumullah. Apakah hidup kita itu hanya bersandar kepada Allah? Apakah hidup kita ini dengan penuh beribadah kepada Allah? Apakah kita bekerja hanya sekedar kita mencari nafkah? Apakah kita bekerja hanya sekedar mengumpulkan harta? Padahal yang namanya bekerja itu tiada lain adalah ibadah kepada Allah. Bekerja itu adalah fisabilillah. Bekerja itu adalah jihad di jalan Allah. Apakah kita hidup di dunia ini hanya sekedar mengumpulkan harta? Ingat kata Nabi, ya wahai hadirin rahimakumullah, apa yang bisa melalaikan kita sampai kita nanti menyesal di alam kubur? Tiada lain adalah alhaakumut takasur. Kita terlalu banyak mengumpulkan harta sampai kita lupa dan lalai akan kehidupan dunia. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di dunia hanya sebagai jembatan. Kita hidup di dunia sebagai kendaraan. Ada tujuan yang lebih utama yang kita tuju, tiada lain adalah kehidupan akhir. Yang kedua hadirin rahimakumullah, yang harus kita evaluasi dalam kehidupan kita tiada lain adalah evaluasi apa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah memerintahkan kepada kita, apakah kita sudah benar-benar melaksanakannya? Contohnya, sholat kita. Apakah kita sudah benar sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah mungkin di tahun-tahun terbelakang sholat kita lalai, sholat kita, bahkan kita berani meninggalkan sholat? Kenapa harus diawali dengan sholat? Karena sholat adalah amal satu-satunya, amal yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah yang pertama kali adalah sholat. Kemudian setelah sholat, bagaimana puasa kita? Bagaimana zakat kita? Bagaimana haji kita? Apakah kita selalu introspeksi diri? Sejauh mana yang sudah kita persembahkan untuk Allah? Bukan hanya yang wajib saja, termasuk yang sunat. Bagaimana dengan sholat tahajudnya? Bagaimana dengan infak dan sedekahnya? Bagaimana dengan sholat-sholat sunatnya? Itu pun harus kita pikirkan. Bagaimana kita senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang harus kita evaluasi dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam ini adalah evaluasi terhadap apa yang Allah larang kepada kita. Mungkin di tahun-tahun kemarin banyak perbuatan-perbuatan dosa kita yang kita lakukan, termasuk hati kita yang kotor. Kita masih iri, dengki, zalim kepada orang lain. Jangan sampai yang Nabi katakan hadirin rahimakumullah, nanti di akhirat akan ada seseorang yang namanya muflis. Apa itu muflis? Muflis itu kata Nabi, ada seseorang nanti di yaumul qiyamah membawa amal yang banyak, amal sholat, amal puasa, amal zakat, amal haji, tapi berbarengan dengan itu dia pun membawa dosa dan kesalahan yang banyak. Satu langkah lagi dia akan menuju surga. Tiba-tiba ada salah satu di antara mereka protes kepada Allah, ya Allah, terimalah amalannya, tapi berikan pahalanya kepadaku. Kenapa? Karena sewaktu dia di dunia, dia pernah menyakitiku, dia pernah menzolimiku, dia pernah memfitnahku, dia pernah berkata-kata yang kasar terhadapku, dan dia tidak pernah memohon maaf kepadaku sampai dia meninggal. Maka amalan-amalan dia yang tadinya banyak diambil oleh orang-orang yang pernah dia sakiti dan zolimi di dunia. Maka kalau amalannya sudah habis, sementara orang-orang yang protes terus kepada Allah banyak, akhirnya dosa dan kesalahan orang-orang yang protes selama di dunia kepada dia ditimpakan kepada dia, bukan menjadi surga, bahkan dia dilemparkan kepada api neraka. Itulah orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut ketika dia membawa amal yang banyak, ternyata dia pun membawa dosa dan kesalahan yang banyak pula. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang harus kita evaluasi dalam kehidupan ini tiada lain adalah evaluasi tentang waktu
yang sudah Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Mungkin di antara saudara-saudara kita yang hadir pada kesempatan ini, ada yang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, 60, 70, bahkan 80 tahun. Itulah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi semua nikmat, termasuk nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana umurmu selama ini? Kalau kita mau berpikir selama ini, hadirin rahimakumullah, sekian tahun Allah berikan umur kepada kita, apakah lebih banyak kita beramal kepada Allah? Apakah kita lebih banyak beramal kepada sesama manusia? Maka disinilah di tahun baru Islam ini, mari kita sama-sama bermuhasabah, introspeksi diri. Dengan apa? Dengan kita menghitung-hitung sejauh mana amalan yang sudah kita persiapkan untuk hari kematian kita. Introspeksi, menghitung-hitung sejauh mana amalan kita. Ini dilakukan oleh kita sendiri. Dengan harapan, kalau kita muhasabah, kalau kita introspeksi sendiri, itu masih bisa kita perbaiki oleh kita sendiri. Tetapi kalau sudah dihisab oleh Allah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Nabi. Hitunglah amal-amalmu sebelum nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah menghitungnya, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut, semua anggota badan akan tertutup, akan tidak bisa bersaksi di hadapan Allah. Tapi anggota semua akan bersaksi apa yang sudah dilakukan ketika kita di dunia. Untuk itu hadirin rahimakumullah, dengan harapan kalau kita bisa introspeksi, kita akan bisa memperbaiki amalan-amalan kita. Sebagaimana kalau dalam film itu adalah sebuah tontonan yang melalui proses-proses. Di situ ada editing, di situ ada sensor, di situ ada dubbing. Dubbing itu adalah ketika suara tidak jelas maka bisa didubbing. Editing ketika suatu cerita tidak lengkap bisa diedit. Sensor adalah ketika cerita yang tidak yang buruk artinya bisa disensor. Kalau kita mau berpikir sebelum kita tidur, mungkin kita pernah berkata-kata yang jelek kepada orang lain. Oh, kita bisa mengeditnya. Kita pernah berperilaku kepada orang-orang yang tidak benar. Oh, kita bisa sensor. Nah, ini harapan kita. Dengan kita muhasabah diri akan bisa kita perbaiki dan Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh berkah bagi kita. Kita sambut 1 Muharram ini dengan kita hijrah. Hijrah yang penting adalah hijrah qalbiyah, hijrah hati. Yang tadinya kita selalu berbuat tidak baik, kita menuju kepada perbuatan yang senantiasa menunjukkan kebaikan kepada kita. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ini menjadi halaqah-halaqah. Halaqah itu adalah taman-taman surga di dunia. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah taman-taman surga di dunia?" Taman-taman di surga adalah halaqah-halaqah. Apa itu halaqah-halaqah? Masjid, majelis taklim, majelis zikir, termasuk kita yang hadir di sini. Tidak menutup kemungkinan semua malaikat turun menghimpun kita, melaporkan kepada Allah apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Semoga kita diberikan yang terbaik ke depannya. Dan semoga tahun ini menjadi tahun yang baik bagi kita, tahun yang penuh berkah bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ala aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.